Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Ngasran KTU Channel. Pada video kali ini saya akan sharing, saya akan berbagi terkait bagaimana caranya kita menginput format BOS K7A, kemudian format BOS K09, dan juga tabel realisasi dana BOS. Ketiga format ini harus kita buat, kemudian kita sampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten maupun kota, di mana kita harus menyampaikan ini setiap akhir tahap. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Bendahara, dan juga Bapak Ibu pembuat laporan, pada video saya sebelumnya saya sudah mengulas bagaimana caranya kita menginput format BOS K7A, tetapi itu bersumber dari print out aplikasi RKS. Nah, pada video kali ini saya akan menginput ketiga format ini dari satu sumber, yaitu dari buku kas umum atau BKU. Nah, bagaimana caranya menginput ini? Sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe video saya, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan juga di share. Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol lonceng notifikasinya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video saya yang akan saya tayangkan berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan ketiga format ini, silahkan tinggalkan email aktif Bapak Ibu di kolom komentar. Nanti saya akan mengirimkan di email Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu membutuhkan. Dan ini bukan sebagai tolak ukur, tetapi ini hanya sebagai referensi, sebagai pembanding dari format yang Bapak Ibu sudah buat atau sudah bikin. Baiklah, kita langsung saja simak video tutorialnya, kita saksikan bersama. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dari pengisian format BOS K7A. Ini saya sudah menyiapkan formatnya. Format ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2020. Ya, ini formatnya sudah ada dan saya akan membuka BKU yang saya sudah siapkan, Bapak Ibu ya. Nah, ini caranya mudah sekali. Kita hanya cukup melihat nomor kode rekening ini, kemudian kolom nominal ya. Lihat Bapak Ibu, dalam format BOS K7A ini terdiri dari 8 komponen atau 8 standar, kemudian terdiri dari 12 sub komponen. Nah, syaratnya untuk memudahkan kita pengisian K7A ini, dalam kita membuat buku kas umum atau BKU, kita harus menginputkan nomor kode rekening. Nomor kode rekening ini bersumber dari format RKAS ya. Jadi ada 6 digit ini, masing-masing transaksi ada 6 digit. Saya sudah memberikan memberikan warna, 2 digit pertama warna biru, 2 digit kedua warna merah, dan 2 digit berikutnya saya tidak kasih warna, dia warnanya hitam ya, tapi abaikan saja. Yang perlu kita perhatikan adalah 2 digit pertama dan 2 digit kedua. Di sini 2 digit pertama ini kodenya adalah 07 ya. 07, maka ketika kita buka format K7A, kita harus langsung melihat di kolom ini ya. Di komponen ke-7. Kemudian 2 digit kedua itu ada 05. Jadi nanti kita bergeser ke kolom yang kelima, yaitu di sini ya. Di sini Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat nominalnya ya. Di sini transaksi pertama adalah komponen 7 dan kolom 5. Nilainya Rp280.000. Jadi kita langsung input di komponen yang ke-7
kolomnya yang kelima. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini kita tulis, tapi kita sebelumnya harus menginputkan tanda sama dengan, karena ketika nanti ada transaksi yang sama tinggal kita menambah saja. Ya, Rp280.000. Ya, ini sudah terisi. Kita masuk lagi ke transaksi yang kedua. Saya ulangi kembali, kita tidak perlu melihat jenis transaksinya atau nama transaksinya. Kita cukup melihat nomor kode rekeningnya saja. Nah, ini untuk transaksi kedua, ketiga, dan keempat serta kelima ini kebetulan sama kodenya. Jadi 07.12. Maka kita langsung masuk di nominal. Kita sorot seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita sorot seperti ini. Ada 4 transaksi ini sama kodenya. Kita langsung sorot, kemudian kita lihat jumlahnya ya. Jumlahnya 14.200 ya. Ini dia berada di komponen 7 dan subkomponen 12. Ya, komponen 7. Subkomponen 12 itu di sini Bapak Ibu ya, di pembayaran honor ya. Saya kembali lihat jumlahnya tadi 14.250. Kita tulis sama dengan 14.250.000 ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya. Ini masih komponen yang ke-7. Tetapi dia subkomponennya ke-5. Jadi dia masih sama dengan transaksi pertama tadi. Yang ini Bapak Ibu ya, karena kita sudah menambahkan tadi kode sama dengan, maka tinggal kita tambahkan saja di sini tanda tambah. Tapi kita lihat dulu nominalnya tadi berapa. Ya, ini dia. Ya, 1.225.000 ya. Kita langsung enter saja. Dia secara otomatis dia sudah menambah di sini ya. Sudah menambah. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya ya. Komponen 7 subkomponen 12. Ya. Berarti dia posisinya yang ini. Nah, tinggal kita kasih tanda tambah. Kemudian kita arahkan ke transaksi yang ini. Kemudian kita enter. Ya, secara otomatis dia sudah menambahkan Bapak Ibu ya. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Nah, ini beda. Dia ini komponen ketiga, kemudian subkomponennya kelima. Ya, ini nilainya ya komponen ketiga. Ini ya. 3, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih sama dengan, kemudian kita arahkan kita punya kursor, kita klik, kemudian kita tekan enter. Maka otomatis terisi ya. Otomatis terisi. Kita masuk lagi transaksi berikutnya. Ya, ini komponen ke-7 lagi. Kita kembali komponen ke-7. Komponen ke-7 kolom ke-5 ya. Sini. Ya, ini kemudian sudah ada lagi. Kita tambah lagi. Kemudian kita kembali ke buku kas umum. Nah, kita klik di sini, kemudian kita enter. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, sampai selesai pengisian buku kas umum. Dan hasilnya nantinya akan seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari pengisian format BOS K7A. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di kolom ini, di jumlah terakhir ya, kolom jumlah terakhir ini idealnya dia harus sama dengan ini di kolom penerimaan ya. Kolom penerimaan ya, dia idealnya harus sama. Kolom penerimaan dengan total pengeluaran akhir ya, yang ini mana tadi? Maaf ya, yang ini dia harus sama. Ya, idealnya harus sama.
Karena kalau tidak sama, misalnya nilainya belum mencapai nilai penerimaan, maka dia akan bersaldo dan itu akan menjadi saldo di tahap berikutnya. Ya, Bapak Ibu, saya rasa ini pengisian format K7A, lalu kita pindah ke format K09. Ya, ini adalah formatnya. Saya sudah siapkan juga formatnya. Nah, ini kita kembali. Jadi format BOS K09 ini adalah format untuk mengisi barang-barang inventaris yang kita beli. Maka kalau kita kembali ke BKU atau buku kas umum, kita buat memang, kita tandai memang ini transaksi yang akan kita masukkan ya. Di sini saya kasih warna hijau supaya untuk memudahkan saya menginput ke format K09. Ya, tidak banyak transaksinya ya, Bapak Ibu. Cuma yang perlu Bapak Ibu perhatikan, di format BOS K09 ini kita perlu menyiapkan selain buku kas umum, ini harus ada nota pembelanjaan ya. Karena ini kita tidak langsung memindahkan nama transaksinya, namun kita harus menginput item per item barang ya. Misalnya di sini transaksinya adalah pengadaan buku pelajaran siswa. Jadi kita lihat notanya, kita uraikan satu-satu. Misalnya buku PPKN ya. Ini harganya 105.000. Ya, di sini langsung akan menjumlah otomatis. Kemudian misalnya buku bahasa Indonesia kelas 7 misalnya ada 30, harganya 110.000. 110.000 ya. Nah ini. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi, khusus untuk buku, kita hanya menginputkan buku yang di atas 100.000 per eksemplarnya. Untuk buku yang di bawah 100.000, kita tidak perlu menginputkannya karena itu tidak dianggap sebagai barang inventaris ya. Jadi khusus buku yang dianggap sebagai barang inventaris adalah buku yang per eksemplarnya itu nilainya di atas 100.000. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Ini pembelian peralatan olahraga ya. Di sini 1.900.000. Ini kita buka, kita punya nota, kemudian kita inputkan. Ya, di sini misalnya bola kaki. Misalnya 2, harganya 500.000 rupiah. Kemudian bola voli. Ya, harga 2 buah, harganya 450.000 rupiah. Ya, ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada pengadaan mic wireless ya. 1 buah mic wireless. 1 buah harganya 450. Ya, ini sudah terisi. Nah, ini ada klasifikasi harga Bapak Ibu ya. Yang pertama, alat kantor itu dia nilainya minimal 350.000 rupiah per buahnya. Baru bisa diinputkan, baru bisa dianggap inventaris, itu alat kantor. Ya, misalnya printer, kemudian hektar jilid yang harganya di atas 350 baru bisa kita inputkan. Kemudian ini ada alat rumah tangga ya, seperti mungkin pecah belah dan sebagainya. Di sini nominal minimalnya harus 300.000 rupiah per biji ya, per biji, bukan per lusin. Jadi misalnya kita membeli piring
satu lusin harganya 350, ini tidak bisa kita inputkan karena dia hitungannya bukan lusin, tapi harus per biji atau per buah. Kemudian inventaris kantor juga. Inventaris kantor ini minimal harganya 500.000. Jadi inventaris kantor misalnya kayak meja, kursi, lemari ya, itu yang harganya minimal 500.000 baru kita bisa inputkan di format ini. Ya, dan seterusnya nanti kalau jadi kira-kira hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya sudah menyiapkan juga format BOS K09 yang sudah terisi dengan lengkap ya. Jadi ada kolom nomor, nama barang, jumlah ini bisa unit, bisa buah, bisa eksemplar dan sebagainya, tergantung jenis barangnya. Kemudian harga satuan, kemudian di sini ada total harga. Nanti jumlah unit dikali harga satuan, itulah total dananya. Kemudian di bawah kita totalkan secara keseluruhan. Ya, mungkin itu untuk format BOS K09. Kemudian kita pindah ke format tabel realisasi ya. Format tabel realisasi. Ini juga saya sudah menyiapkan formatnya. Format rekapitulasi pembelanjaan dan BOS berdasarkan belanja pegawai, barang dan jasa, dan juga belanja modal ya. Di sini saya mengkelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah belanja pegawai yang saya kasih warna merah, kemudian belanja barang dan jasa saya kasih warna kuning, dan juga belanja modal paling bawah ini saya kasih warna hijau. Kemudian saya sudah memasangkan rumus-rumus di sini Bapak Ibu ya. Nanti ketika kita menginputkan ini otomatis akan terisi. Ini adalah kolom saldo. Ketika kita menginputkan di sini nominal, maka saldonya akan berkurang. Kemudian di sini ini adalah kolom jumlah khusus jumlah belanja pegawai. Kemudian yang ini yang warna kuning ini adalah kolom jumlah khusus barang dan jasa, dan juga ini warna hijau jumlah khusus belanja modal. Ketika kita menginputkan nominal di sini, maka secara otomatis di kolom jumlah ini akan terisi. Nah, untuk memudahkan pengisian, di buku kas umum kita harus memberikan pengkodean warna supaya kita tidak salah memasukkan ya. Ini tadi warna merah ini adalah belanja pegawai, kemudian warna kuning belanja barang dan jasa, dan warna hijau adalah belanja modal ya, belanja modal. Nah, di sini memudahkannya format ini kita tinggal copy paste saja ya. Kita copy paste. Jadi yang warna merah ini bisa kita langsung copy, kemudian kita paste di sini ya. Kita copy paste di sini. Berikut dengan nominalnya juga demikian. Nominalnya tinggal kita blok, kemudian kita copy, kita paste di sini ya. Oke, ini saya coba copy ini ya, saya akan paste di sini. Oke, nah ini karena pengaturannya ya. Oke, iya. Iya. Tapi ketika sudah kita paste di sini Bapak Ibu, nanti warnanya kita normalkan kembali. Kita kasih warna putih biasa, kemudian ini kita atur kembali ya. Nominalnya juga demikian, bisa kita copy paste di sini ya. Kita masuk kembali ke BKU, kita pindahkan di sini nominalnya. Ya, ini kita normalkan warnanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menginputkan nominal di sini, maka saldo ini akan berpengaruh atau berkurang. Kemudian jumlah di sini akan bertambah ya, bertambah. Ini untuk belanja pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa juga demikian. Kita masuk ke kolom atau ke file BKU. Kita lihat yang warna kuning ini adalah belanja barang dan jasa. Ya, tinggal kita copy paste di sini. Ya, maaf ya, error.
karena pengaturan tidak sama, bisa kita copy satu-satu. Iya, dan seterusnya ya. Sama ini nilainya bisa kita copy di sini, kita paste di sini. Oke, nah ini juga demikian. Ketika kita menginputkan nominal di sini, maka saldo di sini akan berkurang, dan jumlah di sini akan bertambah. Sama juga nanti di belanja modal ya. Di belanja modal ini saya memberikan warna hijau ya. Saya akan coba copy ya. Sebenarnya ini sudah ada transaksinya Bapak Ibu ya, karena saya sudah mengkopikannya dari buku kas umum. Tinggal saya menyampaikan bagaimana teknisnya saja ya. Ini sudah ada, tinggal nanti angkanya diisi. Ini kayak buku ini dia 42 juta rupiah. Bisa juga kita langsung kasih sama dengan, kemudian kita arahkan ke sini dan kita enter ya. Ini juga memudahkan. Kemudian ini juga apa ini, olahraga ya, kita ini ya terisi otomatis. Wireless sama dengan ini juga wireless ya, 450. Oke. Kemudian belanja modal yang terakhir itu adalah kipas angin. Kita kasih sama dengan, kemudian kita kembali ke BKU, kita klik nominal kipas angin 1.500.000, kemudian kita enter ya, otomatis akan terisi. Nah ini kalau kita sudah isi semua, nanti Bapak Ibu ya, ini hasilnya akan seperti ini. Ini saya juga sudah menyiapkan filenya yang sudah jadi ada kolom belanja pegawai, barang dan jasa, kemudian modal. Nah ini sejalan dengan format K7A tadi. Jadi total penerimaannya 1.790.520.000, kemudian juga total pengeluarannya 179.520.000, saldonya nihil ya. Jadi saldo untuk tahap 2 ini nihil ya. Formatnya jangan lupa ditulis tanggal, kemudian nama bendahara, NIP, kemudian nama kepala sekolah, nama kepala sekolah juga NIP-nya ya Bapak Ibu. Jadi cukup mudah tadi, mulai dari format K7A ya, ini format K7A sudah terisi, kemudian format BOS K09 juga sudah terisi, dan yang terakhir tadi format tabel realisasi ya. Tabel realisasi sudah terisi. Kalau sudah terisi ketiga format ini, maka kita sudah bisa menyampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik kabupaten maupun kota. Baik, barangkali itu Bapak Ibu video tutorial saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menjadi bahan referensi bagi Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.